Oke, kembali lagi di SBY video pembahasan bank soal, dan untuk kali ini kita akan membahas soal UAS Fisika Dasar yang pertama. Mari langsung saja kita ke soalnya. Untuk yang soal pertama ini kita diberikan suatu cairan dan juga air yang dimasukkan secara hati-hati dalam masing-masing mulut pipa U. Cairan dan air tersebut tidak bercampur. Jumlah air yang dimasukkan lebih banyak daripada minyak. Juga diukur dari garis horizontal yang melalui pembatasan cairan dan air. Tinggi permukaan cairan adalah 30 cm, sedangkan permukaan air berada 10 cm lebih tinggi dari permukaan cairan. Berapa massa jenis cairan tersebut? Langsung aja kita jawab ya. Oke, dari soal di atas akan didapatkan sebuah gambaran pipa U seperti ini, di mana yang merah ini adalah tanda buat cairan atau minyaknya. Terus buat yang kuning ini adalah tanda adanya zat air gitu. Buat yang zat merah sendiri ini memiliki tinggi 30 cm. Lalu buat zat kuningnya ini 40 cm karena dia ada 10 cm lebih tinggi daripada cairannya atau zat minyaknya. Nah, hasilnya kita ditanya massa jenis cairannya itu berapa. Ini kita bisa menggunakan konsep hidrostatis gitu, dimana tekanan yang di cairan dan juga airnya itu setimbang. Buat tekanan ini kan rumusnya tadi kan rho GH. Nah, berarti rho 1 dikalikan dengan gravitasi yang pertama dikalikan dengan H1 itu sama dengan rho 2 dikalikan gravitasi kedua dikalikan H2. Karena nilai gravitasinya itu sama, makanya untuk kedua rasanya itu langsung dicoret aja. Jadi tinggal didapatkan rumus seperti ini, rho 1 dikalikan H1 sama dengan rho 2 dikalikan H2. Kita kan disuruh untuk mencari massa jenis cairan. Massa jenis cairan tadi kan rho 1-nya. Berarti rho 1 itu sama dengan rho 2 dikalikan H2 dibagi dengan H1. Tinggal dibalik-balik aja sih. Langsung kita masukkan untuk angka-angkanya. Untuk rho 2 massa jenis air itu 1000, terus dikalikan dengan 40 untuk H2-nya, terus dibagi dengan 30 untuk H1 dari cairan atau minyaknya, dan dihasilkan 1,33 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Langsung ke soal nomor 2. Untuk nomor 2 sendiri kita diberikan sebuah kubus dengan massa jenis 100 kg per meter kubik dan memiliki panjang sisi 10 meter, lalu dimasukkan ke dalam air. Berapa tinggi kubus yang muncul di atas air? Dengan diketahuinya massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Oke, dari soal di atas kita mendapatkan bahwa massa jenis kubusnya adalah 100 kg meter kubik, terus massa jenis airnya adalah 1000 kg meter kubik, dengan sisinya sendiri, sisi kubusnya adalah 10 meter. Lalu kita ditanya nih, berapa tinggi kubus yang muncul di atas air? Yang muncul di atas air berarti ini kubus mengapung kan? Hal ini bisa dibuktikan dari massa jenis kubus yang lebih kecil daripada massa jenis airnya. Nah, untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, kita bisa mencari terlebih dahulu volume airnya dengan cara bagaimana, itu dengan menggunakan hukum Archimedes. Hukum Archimedes sendiri adalah hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya berat dan juga gaya ke atas atau gaya apung pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida. Nah, pada dasarnya hukum Archimedes itu dapat dicari dengan perkalian antara massa jenis dengan gravitasi dan juga volumenya. Nah, pertama-tama kita dapat menyamadengankan terlebih dahulu nih antara gaya Archimedes yang ada di kubus dengan gaya Archimedes yang berada di air nih. Gaya Archimedes yang ada di kubus berarti kan massa jenis kubus dikalikan gravitasi dikalikan volume kubus, sedangkan yang di air itu berarti massa jenis air dikalikan gravitasi dikalikan volume air. Nah, buat nilai gravitasinya ini kan sama, berarti langsung dicoret aja. Langsung kita masukkan untuk rho kubusnya adalah 100, volume kubusnya 1000, terus massa jenis airnya itu 1000, dan volume airnya ini yang dicari nih. Jadi volume air sama dengan 100 dikalikan 1000 dibagi 1000, yaitu hasilnya 100 meter kubik. Lalu kita disuruh untuk mencari volume kubus di atas air. Nah, volume kubus di atas airnya ini bisa dicari dengan pengurangan antara volume kubus dikurangi dengan volume airnya. Volume kubusnya tadi kan berarti sisinya 10 nih, berarti volume kubusnya adalah 1000, tinggal 10 dikalikan 10 dikalikan 10 berarti 1000 kan, terus dikurangi sama volume air itu 100, hasilnya adalah 900, berarti volume kubus di atas airnya adalah 900. Kita tinggal cari tingginya, berarti 900 ini dibagikan dengan luas persegi atau luas kubusnya, luas persegi, luas sisinya.
berarti kan 10 kali 10, berarti 900 dibagi sama 100, hasilnya adalah 9 meter untuk tinggi kubus yang muncul di atas air. Langsung ke soal nomor 3. Di nomor 3 ini kita diberikan penambang air yang berbentuk silinder dengan jari-jari 1 meter dan ketinggiannya itu 2 meter dan itu diisi penuh air. Penambang ditaruh di atas menara yang tingginya 4 meter dari lantai. Jika sisi samping penambang itu bocor dengan diameter 2 cm, berapakah? Yang pertama itu kita disuruh mencari debit air yang keluar dari lubang kebocoran. Lalu yang kedua kita disuruh mencari berapa jauh pancaran air jatuh di lantai yang diukur dari kaki menara. Oke, dari soal di atas kita dapat mengetahui bahwa jari-jari dari tabung silinderisnya tadi adalah 1 meter. Lalu buat tinggi lubang dari permukaan airnya adalah 2 meter. Lalu buat tinggi menaranya adalah 4 meter. Dan juga diameter lubang di tabung silinder tadi adalah 2 cm atau sama dengan 2 kali 10 pangkat 2 meter. Yang pertama-tama kita ditanyain debit air yang keluar dari lubang itu berapa. Nah, debit air sendiri itu sebenarnya banyak ya rumusnya, tapi yang akan kita gunakan adalah A dikalikan V. A sendiri adalah luas dari lubangnya, terus V nya itu adalah kecepatan air keluarnya itu. Nah, dari kecepatannya itu sendiri bisa dihitung dengan rumus akar 2 dikalikan G dikalikan dengan H. Nah, hanya ini adalah tinggi dari lubangnya ini, jarak antara lubang dengan permukaan airnya. Sehingga langsung dimasukkan aja kan, gravitasinya adalah 10, terus hanya adalah 2, berarti kan 20 dikalikan 2, misal disederhanakan menjadi 2 akar 10. Tinggal masukkan ke rumus yang ini, yaitu A kalikan V. A luas penambang dari lubang berarti kan 1/4 dikalikan 4 dikalikan 3,14 dikalikan 10 pangkat 4, terus dimasukkan juga 2 kali akar 10 nya, sehingga hasilnya adalah 1,98 kali 10 pangkat 3 meter kubik per second untuk debitnya. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk mencari jarak jangkauan airnya atau X ini. Nah, dari tadi kan kita menggunakan rumus hukum Bernoulli. Di rumus hukum Bernoulli pada tabung yang berlubang ini emang penurunan rumusnya itu udah banyak gitu. Dan untuk mencari X ini sendiri udah ada rumusnya, yaitu X sama dengan 2 dikalikan H1 atau 2 meter ini atau jarak antara permukaan air dengan lubangnya dikalikan dengan H2 atau ketinggian lubang yang diukur dari permukaan tanahnya. Berarti tinggal kita masukkan aja 2 dikalikan akar 4 dikalikan 2, berarti kan misal disederhanakan menjadi 4 akar 2 atau dengan kata lain 5,65. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu ada seorang pedagang minyak solar pada pagi hari yang suhunya itu 25 derajat Celcius. Lalu ia menuangkan solar sampai penuh pada drum terbuka yang volumenya 120 liter. Jika tidak ada minyak solar yang menguap, berapakah minyak solar yang akan tumpah dari drum tersebut saat siang hari bersuhu 35 derajat Celcius? Untuk koefisien muai panjang drumnya sendiri itu ada 20 kali 10 pangkat 6. Lalu untuk koefisien mulai volume minyak solarnya adalah 960 kali 10 min 6. Oke, dari soal di atas kita akan mengetahui bahwa suhu awalnya atau pada pagi hari itu adalah 25 derajat Celcius, terus suhu kedua atau pada siang hari adalah 35 derajat Celcius, dengan volume drumnya adalah 120 liter. Volume drum ini berarti juga adalah volume solar awal nantinya. Nah, kita ditanya nih, jika tidak ada solar yang menguap, berapakah minyak solar yang tumpah dari drum tersebut saat siang hari? Pertama-tama kita mungkin bisa mencari muai volume dari solarnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus volume dikalikan dengan gamma dikalikan dengan selisih dari suhunya. Gamma ini adalah koefisien muai dari solarnya. Langsung kita masukkan aja untuk volumenya sendiri, berarti kan 120 terus dikalikan dengan 960 kali 10 pangkat min 6 untuk koefisien muainya, terus dikalikan dengan selisih suhu yaitu 35 dikurangi 25 yaitu 10, sehingga hasilnya adalah 1,152 liter. Lalu buat volume total solarnya berarti kan volume awal ditambah dengan muai volume solar yaitu 120 ditambah 1,152 yaitu hasilnya 121,152.
Selanjutnya kita dapat menghitung muai volume dari drumnya sendiri. Muai volume dari drum dapat dicari dengan perkalian antara volume dengan 3 kali lambda atau koefisien muai volume drum dikalikan dengan selisih suhunya. Langsung kita masukkan aja. Untuk volume awalnya adalah 120, terus dikalikan dengan 3 dikalikan 20 kali 10 power 6 untuk koefisien muai dikalikan dengan selisih suhu yaitu 35 dikurangi 25 atau 10. Hasilnya adalah 0,072 liter. Seperti yang tadi, seperti saat yang ada di solar tadi. Berarti untuk volume total drumnya adalah penjumlahan antara volume drum awalnya ditambah dengan muai volume drumnya, yaitu 120 ditambah 0,072, hasilnya adalah 120,072. Berarti volume tumbahnya adalah pengurangan antara volume total solar dikurangi dengan volume total drum, yaitu 121,152 dikurangi 120,072, yaitu sama dengan 1,08 liter. Oke, di soal berikutnya kita diberikan sebuah benda bergetar yang harmonik sederhana dengan persamaan Y sama dengan 5 sin dikalikan dengan 3 pi dikalikan dengan T ditambah dengan pi per 6, dengan Y itu dalam meter, terus T itu dalam detik atau besaran sudut dalam radian. Dan kita disuruh untuk menentukan yang pertama amplitude, periode, dan juga frekuensi getaran. Terus yang kedua itu kecepatan dan juga percepatan saat dari getaran. Terus yang ketiga itu posisi, kecepatan dan percepatan getaran saat waktunya itu 2 detik. Terus yang keempat itu adalah kecepatan dan percepatan maksimum dari getaran. Terus yang kelima adalah energi kinetik dan percepatan maksimum getaran saat waktunya itu 1 detik dan juga masanya itu 1 kg. Lalu untuk yang terakhir itu adalah energi totalnya. Oke, yang pertama-tama kita disuruh untuk mencari amplitude, terus juga periode dan juga frekuensi. Sebenarnya untuk pencariannya sendiri sih sebenarnya mudah, tinggal kita cocokin aja dengan persamaan getaran harmonik. Tadi kan untuk persamaan di soal ini tadi kan diketahui nih bahwa Y sama dengan 5 sin 3 pi dengan T ditambah dengan pi per 6. Untuk persamaan dari getaran harmonik sendiri itu sebenarnya adalah A dikalikan dengan sin omega T ditambah dengan sudutnya atau pi. Nah, tadi kan kita tahu bahwa nilai A itu adalah yang paling depan, berarti yang 5. Berarti untuk amplitudenya atau A itu adalah 5. Terus buat periode nih, periode adalah rumusnya tuh 2pi dibagi dengan omega. Tadi kan di persamaan getaran harmonik itu kan A sin omega plus omega T ditambah dengan sudutnya nih. Nah, berarti omega itu yang setelah huruf sin, setelah sinnya itu. Nah, untuk setelah sinnya di persamaan soal ini adalah 3 pi. Berarti buat nilai omeganya adalah 3 pi. Tinggal kita masukkan aja, berarti 2 pi dibagi dengan 3 pi sama dengan 2/3 second. Terus buat frekuensinya sendiri, frekuensi itu bisa dicari dengan 1 per periode, yaitu sama dengan 3/2 sama dengan 1/5 Hz. Selanjutnya adalah kita disuruh untuk mencari kecepatan sesaat atau V sesaat dan juga percepatan saat atau A sesaat. Nah, untuk kecepatan sendiri pada getaran harmonik ini itu sebenarnya adalah hasil turunan pertama dari persamaan simbangan atau persamaan getaran harmonik. Berarti yang tadi kan persamaannya adalah Y sama dengan A sin omega T ditambah dengan sudutnya, itu tinggal diturunin nih. Ini jadi kayak gini nih. Omega A dikalikan dengan cos omega T ditambah dengan sudutnya adalah pi per 6 gitu. Ini tinggal kita masukkan, omeganya tadi kan berarti 3 pi, terus A nya adalah 5, terus cos omeganya 3 pi, tinggal dimasukkan lagi 3 pi dikalikan dengan T ditambah pi per 6. Lalu kita hitung hasilnya adalah 5 pi dikalikan dengan cos dikalikan dengan 3 pi T ditambah dengan pi per 6. Lalu untuk percepatan sesaat ini merupakan turunan pertama dari persamaan kecepatan atau turunan kedua dari persamaan simbangan. Berarti tinggal ini persamaan kecepatan ini kita turunkan nih terhadap waktu, sehingga hasilnya adalah min omega kuadrat dikalikan dengan A cos omega T plus pi per 6. Nah, ini tinggal kita masukkan aja. Berarti kan tadi omega-nya adalah 3 dikuadratin langsung berarti 9, min 9 pi ditambah dengan 5 dikalikan dengan cos
omeganya 3pi, tinggal masukkan 3pi dikalikan dengan T ditambah pi per 6, sehingga hasil dari percepatan sesaatnya itulah negatif 45pi dikalikan dengan cos 3pi T plus pi per 6 gitu. Oke, selanjutnya kita disuruh mencari posisi, kecepatan, dan percepatan saat waktunya itu 2 detik. Sebenarnya itu mudah, caranya tinggal masukkan ke persamaan yang udah kita punya. Untuk yang posisi berarti kita masukkan ke persamaan simpangan, tinggal kita masukin aja waktu 2 detiknya itu untuk menentukan nilai T-nya, berarti 5 sin dikalikan dengan 5 sin 3pi dikalikan dengan 2 ditambah pi per 6. Nah, tadi kan sebelumnya ini kan nilainya tuh T, nah itu dikalikan dengan 2. Berarti 3pi dikalikan 2 adalah 6pi, itu ditambahkan dengan pi per 6. Berarti sin dari 37 pi per 6. Nah, itu dikalikan dengan 5, hasilnya adalah 2,5 atau 5 per 2 meter. Selanjutnya adalah menghitung kecepatannya. Sama seperti posisi, tinggal kita masukkan ke persamaan kecepatan yang kita dapat di atas tadi. Tinggal digantikan nama 2, sehingga nanti hasilnya akan ditemukan 15 pi meter per second. Begitu juga dengan percepatan, tinggal kita masukkan aja ke persamaan percepatan yang udah kita dapatkan di atas tadi, sehingga hasilnya adalah 0 meter per second kuadrat. Selanjutnya menuju yang gede, kita disuruh mencari kecepatan maksimal dan juga percepatan maksimal. Sebenarnya ini mudah. Kecepatan maksimal itu dapat bernilai kecepatan maksimal semisal nilai cosnya ini akan bernilai 1, berarti tinggal yang depannya aja nih, tinggal 15 pi. Percepatan maksimalnya ini juga nilai sinnya ini akan bernilai 1 gitu, berarti nilainya nanti adalah negatif 45 pi kuadrat gitu. Oke, selanjutnya kita disuruh untuk mencari energi kinetik dan juga energi potensial saat waktunya adalah 1 detik dan juga masanya itu 1 kg. Sebenarnya tinggal kita masukin aja sih ke rumusnya. Untuk rumus energi kinetik dari gerak harmonik itu adalah setengah massa dikalikan dengan omega kuadrat dikalikan dengan A kuadrat atau amplitude yang dikuadratkan. Sudah kita ketahui tadi kan massanya 1 nih, 1 terus dikalikan dengan omega kuadrat, omeganya 3 dikuadratin berarti kan 9 pi kuadrat dikalikan dengan amplitudenya 5 yang dikuadratin menjadi 25. Tadi hitung hasilnya adalah 112,5 pi kuadrat joule. Nah, selanjutnya dan untuk energi potensial, untuk rumus energi potensial di gerak harmonik itu adalah setengah dikalikan dengan massa omega kuadrat dikalikan dengan A kuadrat sin kuadrat omega T plus sudutnya, besar sudutnya. Ini tinggal kita masukin aja. Untuk massanya adalah 1, terus omeganya tadi kan 3, berarti dikuadrat 3pi berarti dikuadratin menjadi 9 pi kuadrat. Terus nilai A-nya tadi 5 dikuadratin menjadi 25 sin kuadrat omega nih. Omeganya tadi 3pi, tinggal kita masukin 3pi. Terus T-nya tadi adalah 1, berarti langsung dikalikan 1 berarti tetap 3pi. Untuk nilai sudutnya adalah pi per 6, berarti tambah pi per 6. Setelah dihitung nanti hasilnya adalah 28,125 pi kuadrat joule. Lalu kita dapat disuruh untuk menghitung energi mekaniknya untuk yang pesanan terakhir atau energi total lah. Berarti tinggal dijumlahkan aja untuk nilai EK dan juga EP-nya, yaitu 112,5 ditambah dengan 28,125. Hasilnya adalah 140,625 pi kuadrat joule. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan video SBY dari saya, dan semisal ada salahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah ngeluangin waktunya buat nonton video ini, dan mudah-mudahan ilmu yang saya berikan ini bermanfaat dan dapat membantu dalam pengerjaan UAS teman-teman semua. Terima kasih semuanya.